Kita di hari kemarin, kita melakukan rutinitas yang dilakukan dari hari ke hari. Dari anak kecil hingga dewasa pun mempunyai rutinitas dari pagi ke pagi. Ada yang menyukainya dan sampai benci sama sekali. Kemarin kita bertanya di mana akhir semua ini. Ada yang sudah menata dari jauh hari, dan ada pula yang hanya sekedar hidup dari hari ke hari. Menanti sesuatu di kemarin hari, menanti dengan sepenuh hati. Dari yang menanti datangnya uang, impian, cita-cita, pulang, libur, berkumpul bersama keluarga, atau sekedar menikmati hari. Menanti dan terus menanti sepertinya sudah termasuk ke dalam rutinitas kita sehari-hari. Kita di hari ini tiba di mana hal yang tak disangka terjadi, di mana semua orang harus menyepi di situasi pandemi. Di rumah, perasaan pada hari itu mulai tak terkendali. Rasa senang dan sedih timbul di dalam diri. Semua bisa terjadi pada situasi ini. Jadinya kita mengikuti prinsip nomor 1, tidak ada yang lebih penting lagi daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarganya. Jadi karena itu UN itu dibatalkan untuk 2020. Karena kita sudah tahu juga bahwa sebenarnya UN itu bukan menjadi syarat kelulusan ataupun seleksi masuk. Ada manusia yang merasa senang karena yang dinanti datang juga bisa hadir, di mana mereka bisa keluar dari rutinitas biasa dan melakukan semuanya dari kamar mereka sendiri. Ada yang merasa terkekang, yang memikirkan tentang pekerjaan, memikirkan tentang uang, memikirkan tentang impiannya yang harus ditunda, memikirkan tentang masa depan. Kita semua tentu merenung dan bertanya, bagaimana ya keadaan di hari nanti, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Apa yang akan terjadi? Apakah ini menggantikan rutinitas kita di kemarin hari? Di hari ini tentu kita dipaksa untuk beradaptasi. Ada beberapa orang yang mulai terbiasa akan hal ini, dan banyak juga yang tidak. Di mana banyak yang sudah mulai bosan, resah, terkekang, risau, bahkan ingin mati. Semua gundah akan situasi yang merenggut hal dianggap membosankan di awal. Siapa korban di sini? Ya kita semua. Alangkah baiknya untuk tidak menyalahkan dan harusnya mengikuti peraturan, bahkan lebih peduli. Karena kita cukup beruntung untuk bertarung hanya lewat rumah, tidak seperti mereka. Pahlawan dengan seragam jas putih yang sudah banyak berguguran dari perawat hingga dokter kawakan. Mereka gugur di dalam perjuangan. Sementara yang lain masih harus membantu orang lain untuk tetap hidup di situasi pandemi yang memilukan. Mau sampai kapan kita seperti ini? Entahlah, semua mulai terbiasa. Angka kematian terus bertambah. Orang yang terjangkit pun terus meningkat. Semua angka dipertontonkan di televisi setiap malam. Bukan kesadaran akan diri yang ditingkatkan, hanya saling menyalahkan yang kita sering lontarkan. Ini semua gara-gara pemerintah telat doang. Kita harus bangkit. Semua punya hak untuk hidup kembali. Terlepas itu hal yang membosankan untuk kemarin, tapi semua rindu untuk kembali. Lembaran baru atau akhir, tentu balik ke diri kita sendiri. Ada yang sudah tidak memiliki harapan lagi, ada yang sudah memulai kehidupan kembali, ada yang hanya bisa mengkritik, dan ada juga yang saling memberi kasih. Semua kembali ke masing-masing. Di setiap cerita ada sosok pahlawan. Lantas siapa? Tidak ada orang yang bersayap, bertopeng, apalagi memiliki senjata untuk menjadi pahlawan. Pahlawannya ada di pandangan kita masing-masing. Tanya dirimu, sudah sampai mana bertahan? Sampai mana ikut membantu? Dan sekarang, apa yang dinanti? Seperti apa sih gambaran di hari esok? Apakah ada peluang untuk bangkit?
Tentu jawabannya ada di kita.